Ini boleh duduk. Oh, nggak apa-apa. Ini master bisa perkenalan. Oh Oh iya iya. boleh. Dari kalian ada formatnya gak? Ada nama lengkap, nama panggilan, NIM sama jabatan. Jabatan sekarang. Sebelumnya dan sekarang boleh. Halo. Udah dibuka ini berarti ya? Udah. Oke, halo. Walaupun gua nggak tahu namanya siapa, ya udah nggak apa-apa. Halo dulu. Nggak apa-apa. Just chill. Tenang. Oke, halo. Kenalin gue Andreas Johan, biasa dipanggil Ajo. Testral 079. Terus apa lagi? Jabatan. Sekarang DPA, dulu pas angkatan gue ngejabat jadi kabit internal. Tuh. Sok. Oke, kenalin nama gue Revian Syamaridin, bisa dipanggil Revian. Dari Testral 066. Dulu jabatannya sebagai senator, sekarang jadi DPA juga. Salam kenal. Kami bisa kenalin diri dari. Oh iya, kita kenalin dulu. Ada formatnya nggak master pengenalan diri kita? Sama yang tadi. Nama panggilan, NIM, Nama panggilan, NIM, daerah, asal daerah, asal SMA. Apa lagi ya? Jangan yang campaign banget ya, bosannya kita campaign. Ya udah boleh deh. Orang terganteng dan tercantik di AI24 sama orang terganteng dan tercantik di selama kalian ketemu di Osjur. Hal itu tuh deh. Sama apa lagi? Itu dulu ya. Nanti nambah-nambahinnya nanti aja. Oke. Perkenalin, aku Nabila Uliasana, biasa dipanggil Nabila. 136240006, Athena 006. Terus aku asal Bandung sini, tapi orang tua waktu SMA sempat kerja tugas di Cianjur di SMA di sana. Terus tadi terganteng di dan tercantik di AE24. Iya, di AI24 dulu. Tercantiknya dulu deh, tercantiknya mungkin semuanya sih. Nah, tadi kalau ada yang jawab semuanya dikasih ranking 3. Oh, top 3. Iya, top 3. Top 3 ke 1 Haleda. Aduh, bukannya makasih. 1 Haleda, 2 Marwa, 3 Johanna ya. Iya. Oke. Gak di random banget, lu pasti santai banget. Terganteng, aduh. Terganteng. Ini kalau aku nggak jawab ada konsekuensinya nggak, Kak? Enggak sih, tapi Harus bisa ada. jawab sih. Semuanya ya relatif sih, ganteng semua sih, yaudah, keren relatif semua. menurut kamu yang paling ganteng AI24, sebut nama. Mungkin ya Ayupi ya, Audriko, Ico. Yang lain juga tadi, yang cowok-cowok nyebutnya Audriko. Oke. Oke, udah. Nah, yang di Osjur sekarang, yang selama kalian Osjur, selama kalian apapun lah ini ketemu Yang dengan Osjur. master. Yang terapa nih kategorinya? Ganteng dan cantik. Oh, tercantik. Sulit ya, berarti kalau sampai sulit gini Enggak, jelek. enggak, bukan. Saking banyaknya gitu, jadi gak bisa pilih satu. Tapi mungkin kalau harus banget satu, aku pilih mentorku deh, Kak Muti. Oh, Muti. 23. Tergantung juga mentorku deh, Kak Vincent. Vincent. Tahu gua. Iya itu, sip. Cukup ya, apalagi? Udah ya, berarti ya. Oke. Yeay. Kalau aku, kenalin nama aku Haleda Sarasabita Dani, biasa dipanggil Haleda, dari Athena 015. Asalnya dari Cibubur, SMA-nya di Lab School Cibubur. Terus Cibuburnya di mana? di Citra Grand yang CBD tapi. Oh, Citra kan CBD baru berarti. Iya. Terus kalau yang tercantik di AE24 Nabila. Terus yang tergantengnya Ico. Terus kalau selama Osjur tercantik Karin. Arin. Terganteng mentor aku juga deh, Master Derry. Oh, Derry. Ya, Derry. Oke. Udah mungkin pertanyaan bebas. Iya. By the way, gue Cibubur juga, gue Kotwis. Oh, Kotwis. SMA di Lab School. Oh enggak, aku SMP di BHK Cibubur. SMA-nya di Jakarta. CC. Keren. Kak, kita boleh duduk gak? Boleh. pegang. Udah sih tawarin dulu. Duduk sini. Baru perkenalan. Mau juga? Mau join. Boleh nggak? Habis ini ya udah.
Gak apa. Masih ngantri. Ini perkenalan dulu. Tadi formatnya nama panjang, nama panggilan, NIM, terganteng di AE24, tercantik di AE24, terganteng dan cantik di Sonic gitu ya. Oke, perkenalkan aku Revarian Natasha Anifa Brinta, biasanya dipanggil Tasya. Tasya. NIM-nya 022. Terus apa tadi? Asal daerah. Asalnya dari Malang. Malang. Terus SMA-nya Semanti. zaman 3. Ini apa sih? Ini enggak tahu. 3 tuh setahu gue BC. Terus apa tadi? Terganteng tercantik di AE24 sama Aduh, siapa ya? Ganteng Nino deh. Terus Terus ceweknya siapa ya? Nabila. Terus di Sonic. iya yang osjur. Yang Osjur. Enggak, bebas sebenarnya. Oh. Kalau di Osjur kan kalian pasti ketemu sama master-master nih. Paling ganteng siapa paling cantik? Oh, paling cantik. Gak tau namanya lagi. Bentukannya Bentukannya dan angkatannya. Oh, waktu itu aku ketemu ini sih. Yang waktu di lab antariksa tuh. Audrey ya. Oh iya, itu. Audrey. Terus Paling cakep Audrey. Vanita. Siapa lagi? Enggak di Testral. Enggak di selama ketemu sama Osjur dan ketemu dia lah antariksa. Lanjut. terus yang cowok siapa? Besok by the way di sidang, semangatin dia. Oh. Terus yang cowok siapa ya? Nanti bikin video note. Tadi kita udah bikin coba mana kalian. Oh iya. Berapa nih? Nanti kalian nanti lu khususnya lu harus bikin video note buat dia. Waduh. Terus yang cowok siapa ya? Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya, angkatan berapa atau di mana gitu. Kira. Oh, BC. Nah, itu tuh BC tuh yang Ireng. Nah, itu apa? Orang Malang. Dua-dua kayaknya. Dua-dua, namanya siapa? Nggak tahu. Bentukannya? Tinggi. Etnis dulu. Apa ya? Etnis tinggi. Tinggi. Yang ke Jawa. Nggak ketemu deh. Tinggi. Batak kayaknya. Genio. Bukan nggak tahu. Lupa namanya. Nggak tahu Kita namanya. anggap saya Genio. Dah. Oke. Oh iya, Elsa. Halo, perkenalkan nama aku Elsa Wanda Shanturi, biasa panggil Elsa. Terus asalnya dari Bekasi, SMA 1 Cikarang Pusat. Ya, terus masa tercantik Athena, Nabila. Tergantengnya siapa ya? Tergantengnya Joey deh. Joey. Iya, Joey jangan sampai tahu. Terus masa KMPN tercantik Master Diva 23. Ya, terus tergantengnya siapa ya? Marsekal deh. Oke. Lanjut. Udah itu ya. Boleh dari kalian. Berarti kalau misalnya berempat dan kaminya berdua berapa menit? 24. Enggak apa-apa kok, maksudnya chill. Oke. Siapa yang mau mulai? Dulu dah, ada di lu voice note-nya. Pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas. Kita request ngomong tentang KMPN. Apa harus harus tentang KMPN? Harus tentang berapa pertanyaan? Dua sih. Iya nggak sih? 2 ya. Lebih ke gimana waktu aja. Tapi seputar KMPN. Jadi 2 aja deh. Dari semuanya total kalian 2 aja. Oke. Banyak KMPN gitu sih. Ya, yang 2-nya KMPN, yang lainnya Jadinya bebas gitu. Enggak, soalnya kalau kayak gitu bukannya kayak per orang masing-masing harus 2 pertanyaan tentang KMPN. Oh, enggak juga sih. Intinya nanti pas di catat tuh 2 itu. Kalau dari aku mungkin pengalaman master selama berhimpun. Kayak mungkin merasa kurangnya selama di KMPN atau merasa kayak KMPN udah cukup ideal menjadi himpunan. Itu gimana? Tanya dalam ya, lu dulu deh. Apa ya? Kalau menurut gua kurangnya biasanya tuh KMPN tuh berhimpunnya musiman. Kalian bakal ngerasain kalau awal-awal Sonic ini pasti euforia buat berhimpunnya tuh tinggi. Terus nanti mendekati
setelah kalian di Sonic turun, nanti besok naik lagi, terus nanti turun, Sonic baru naik lagi kayak gitu. Jadi kalian bakal merasakan nanti yang kelihatan banget tuh pasti nanti pas Whisper. Kalian bakal ngeliat angkatan kalian udah banyak yang hilang, BP angkatan atas kalian juga udah banyak yang hilang. Nanti bakal kelihatan kok sepi banget. Jadi kurangnya campaign menurut gue sih itulah ya. Maintain Maintainnya semangatnya semangatnya. susah buat bikin sustainnya itu. Susah. Mungkin nggak tahu salah dari sistem himpunannya atau dari angkatannya, tapi kan kalau kayak gitu berarti harus dari sistemnya yang ngikutin ke angkatannya kayak gitu ya. Itu mungkin masih dari tahun ke tahun belum pernah terpecahkan, tapi semoga di yang kalian rasakan tidak seperti itu. Oke. Sama kayak dia. Ya, terus paling campaign Itu doang sih. Iya, soalnya problem kita itu doang sih. Kayak musiman, terus juga jarang ada yang pokoknya ya terus berhimpun lah ya. Terus kalau nggak bisa berhimpun, at least try untuk berhimpun gitu. Gak apa-apa, jangan hilang bener. Kalau misalkan nanti, apalagi kalau misalkan kalian udah nge-staff atau kayak gimana, kalau ada problem atau gimana, yang penting jangan hilang lah. Ngomong aja gitu ke atas-atasnya. Punya temen curhat juga lah ya di ini ya. Gitu sebenarnya dari kami ya. Oke, pertanyaan pertanyaan selanjutnya tentang KMPN juga ya. Oke, aku mau nanya tapi KMPN tapi personal juga sih. Jadi kayak dari selama ini udah masuk KMPN terus ya udah jadi masuk organisasi berhimpun. Itu kira-kira apa aja sih yang didapat, kayak benefit apa aja yang ngaruh ke kehidupan master ini selama udah join KMPN? Apa yang kita dapatkan ya berarti selama di KMPN? Sebenarnya satu mungkin koneksi ya, maksudnya teman-teman dan lain-lain gitu, dari cutting dan lain-lain. Dan dating juga, jadi koneksinya jadi lebih banyak, jadi punya banyak teman, jadi apa lagi ya, kalau misalkan ya lumayan lah buat dibilang yang tanggung jawabnya berat sekali itu kan, kalau misalkan kayak nge-staff atau ngambil jabatan gitu ya di KMPN, itu mungkin kalau sekelas KMPN tidak yang gak yang se-chaos itu ya tanggung jawabnya, tapi kan maksudnya tetap di situ kalian jadi belajar belajar kerja sama orang dan lain-lain. Karena menurut gue di concern kita sekarang ya, berarti yang udah mau kerja gitu, sebenarnya menurut gue cukup penting lah untuk lu bisa kerja gitu sama orang lain gitu, dan bisa berkoneksi dengan orang lain kayak gitu. Dan itu gue sih membuka diri pada saat gue di KMPN, dan puji Tuhan dapat gue di KMPN, maksudnya itunya gitu. Dan apalagi ya, seru sih ya maksudnya. Setengahnya lah ya. Kalau gue mungkin selain relasi, mungkin yang yang lumayan banget. Ini gue dulu ada kerja praktik. Lebih ke buat dapat info-info dari KP itu kalian emang harus nanya-nanya gitu kan. Kalian nggak bisa kayak kalian ngilang terus tiba-tiba udah mepet-mepet. Waktu KP kalian nanya-nanya biasanya ya udah telat gitu, dan informasi kayak gitu-gitu tuh kalau kalian membuka diri dan nanya-nanya ke cutting kan, yang paling penting cutting sih, karena gue sama Ajo kan juga kita KP bareng di Bali, dan itu juga tahu infonya dari cutting juga. Terus kita dapat buat keterima di sana pun juga dari teman, jadi sebisa mungkin ya membuka diri lah ke teman-teman angkatan atas dan teman-teman seangkatan kalian sih. Sama, gue mau nambahin dikit. Membuka diri boleh, tapi tetap harus pilih-pilih. Jadi kalau dibilang jangan pilih-pilih teman, kata gue tuh lu tetap harus pilih-pilih teman. Karena even di KMPN yang skopnya mungkin tidak sebesar HMM dan lain-lain, maksudnya mungkin pasti ada aja yang rame di Twitter. Belum masuk gak sih mereka? Agustus tahun kita lagi di Bali juga. Kita lagi di Bali bener. Awal-awal berarti. Iya, tapi nggak tahu lah kalian waktu itu udah ketemu apa gimana. Tapi maksudnya tetaplah kalian pilih-pilih teman, karena pasti kalau misalkan
feeling kalian ngerasa udah udah aneh nih orang, maksudnya mungkin bukan obrol, iya maksudnya mengarahnya Berita ke kelihatan lah ya gitu, udah mulai kayak yang aneh itu mungkin bisa ya oke, maksudnya kita cukup tahu aja gitu. Jadi jangan yang diikutin lah ya, maksudnya kalian juga harus tahu sendiri jalan kalian gitu, kayak gitu. Oke. Ye, tentang campaign Udah, lu mau nanya apa? Mau tentang ya udah deh. Kalau tentang KMPN ya, tadi tuh ada tentang KMPN, enggak ada relevansinya sedikit tapi enggak sepenuhnya tentang KMPN. Kalau misalnya kakak bisa balikin waktu ke zaman kalian Sonic, apa yang mau kalian sampaikan ke diri kalian? Kayak kalian tuh mau ngapain aja di himpunan, entah itu himpunan atau akademik bebas. Tapi momennya ketika saat kita gitu. Oke, berarti saat kami di Sonic. Iya. Sebenarnya aman-aman aja, maksudnya sesuai aja. Oh, tapi paling gue pada saat gue di Sonic itu gue punya komitmen lah gitu. Gue punya komitmen gue pengen jadi ketua Sonic gitu. Jadi makanya pun gue akhirnya ngedraft dan lain-lain, tapi walaupun kalah tapi tetap jadinya tuh gue pengen berkontribusi di Sonic dan kayaknya udah oke aja. Oh, paling ini gue pengen ngingetin yang serius ngedraftnya, karena waktu itu gue masih kayak maju mundur gitu. Jadi makanya gue tidak sesiap itulah waktu itu pada saat gue ingin nyalon gitu, kayak gitu. Tapi mostly terrealisasikan sih, puji Tuhan. Kalau gue apa ya? Kalau gue tuh jujur gue Sonic ngilang ya. Iya. Ada 5D. Ini apa? Kalian berarti angsus ya sekarang? Puji Tuhan kalian semua angsus. Jadi ada 5D kan. 5D gue paling datang cuma 2,5 karena di situ gue bentrok sama sekolah mentor. Jadi ya singkat cerita gue nggak lantik. Gue angut. Ya, Tapi ya setelah dari angut itu gue tetap nggak ngilang. Gue malah karena gue angut gue justru lu bounce back makin semangat. Gue ngebantu di Aksang, terus akhirnya gue jadi ambis dan udah sekarang pun gue juga jadi senator kayak gitu-gitu. Gue nggak ngilang gitu dari KMPN. Sonic juga jadi apa? Lu apa? Ada lah ya. Gitu. Jadi maksudnya megang juga Nggak ngilang gitu walaupun. nggak ngilang gitu. Jadi maksudnya misalkan kalian udah pernah buat apa ya yang menurut kalian kayaknya gue pengen kayak gini nih, gue pengen lebih aktif dan lain-lain gitu. Jadi kayak das aja. Sebenarnya aku mau nanyanya agak nyambung sama KMPN sih, tapi ini kayak ya udah pendapat master aja, karena tadi tuh sempat wawancara sama Master Petrus. Terus beliau tuh kayak bilang salah satu tantangan di KMPN itu ada kesenjangan angkatan. Katanya sih kayak begitu. Nah, aku cuma kayak penasaran aja menurut master tuh kayak gimana dan kayak cara ngatasinya, karena menurut aku kalau ada kesenjangan angkatan, oke, kalau sama yang atas sih masih kayak ya udahlah ya, mereka juga udah masuk. Tapi kan kalau sama yang bawah, jadi kayak yang bawah kan megang tanggung jawab buat regenerasi KMPN yang selanjutnya. Kalau misalkan menurut master kayak ada kesenjangan, misalkan kurang kayak gitu, itu harus diapain? Karena kan kalau misalkan ada kesenjangan angkatan kayak gitu, artinya bisa jadi kayak budaya atau visi misi KMPN kayak nggak kesampaikan dengan baik ke regenerasi yang berikutnya. Mau lu dulu? Dulu deh. Ya udah. Oke, kalau dari kami mungkin cukup lebih berasa banget kesenjangannya, apalagi sama yang 2 tahun di atas kita. Karena kebetulan karena kita tuh masuknya pada saat transisi. Jadi iyalah kita Sonic aja kita semi offline ya. Iya, maksudnya ada ya para Sonicnya online, ininya offline. Jadi maksudnya beneran kayak masih transisi, dan angkatan-angkatan atas berarti kan sebelumnya mereka merasakan berhimpunnya online dan lain-lain kayak gitu. Jadi makanya mungkin mereka pun juga masih agak kagok dengan kegiatan berhimpun offline dan lain-lain. Jadi makanya mungkin ada kesenjangan itu, tapi sebenarnya yang bisa diiniin sih kalau secara hubungannya dulu lah ya. Jangan visi dia dulu ya. Kalau secara hubungannya mungkin itu sebenarnya mungkin bisa dibilang kerjanya BPP, karena buat bikin program kerja yang iya benar, program kerja yang melibatkan semua angkatan, kayak misalkan apalagi yang seru-seruannya kayak misalkan nanti portal gitu. Kalian udah tahu portal kan? Iya. Ikut gak kalian nanti? Nah ya kayak portal gitu seru banget. Pertama kali kami ikut portal, by the way portal pun baru pertama ada pas kita masuk kan, pas kita baru masuk kayak kalian. Itu asik banget karena gue waktu itu main basket beneran
masalahnya anak 19-nya bisa nganjing-nganjingin kita, tapi karena itu kayak udah pertandingan basket, gue bisa nganjing-nganjingin balik gitu loh. Jadi kayak si siapa namanya? Abdu bacot banget orang. Tapi maksudnya jadi ada lah ya banyakin kegiatan main dan yang barengnya lah gitu, kegiatan bondingnya, makrab dan lain-lain gitu-gitu. Menurut gue perlu ditingkatkan dan perlu dipersamkan lagi lah gitu ya, gitu supaya lebih kenal ya gak toh? Nah, terus lo Iya. tinggal nanti lo beli sebuah segelas. Beres anjing gue 50. Mantap ya? Maaf. Oke, ya gitu. Ini anak 20 gitu. Jadi maksudnya masih dekat dan lain-lain. Gitu. Kalau misalkan lagi ada acara-acara kayak apa ya? Gak tahu sih kalian bakal merasakan apa tidak. Lightspeed. Lightspeed manggung nonton. Apa Lightspeed? Apa? Udah apa? Oh iya. Gen, sini Gen. Sini Gen. Aku kangen kamu Gen. Oh iya. Iya. Semua sih. Iya. Nah, tadi yang ini, dia kan gue wawannya tuh orang-orang yang pernah kamu ketemu di selama Osjur dan lain-lain gitu. Yang paling ganteng siapa sih? Orang gua aja nggak pernah datang Osjur. Tapi kan kelihatan. Ngomongin kelihatan lagi. Orang keren Nggak pernah. Terus ini lagi wawancara. Iya. Lanjut. Gitu. Maaf ya. Iya, udah pokoknya dari gue untuk yang secara hubungan mungkin bisa banyakin acara, maksudnya aktif ikut kegiatan-kegiatannya yang menurut gue harusnya semoga di kepengurusannya Genio udah lebih baik ya gitu. Terus untuk yang kayak visi dan lain-lain, menurut gue mulai dari hubungan yang udah connect dengan chemistry yang udah terbangun gitu, secara visi dan misi pasti perlahan bisa connect juga sih, menurut gue gitu. Mungkin kalau kesenjangan ya, kalau Nah yang itu udah ganteng. yang apa? Yang kotak-kotak. Nah, yang kotak-kotak itu. AS. mungkin kalau kesenjangan ya, kalau dari 21 ke 20 dan dari 21 ke 22 kayaknya nggak terlalu kerasa karena kan kita masih sering ketemu kan, kayak tadi kita ngata-ngatain itu Ricky sama Pita aja angkatan 20 gitu. Terus Angkatan 22 ini juga. kacamata lu gokil. Jadi nggak terlalu kerasa lah kesenjangannya. Mungkin sedikit saran kalau misalnya di dalam angkatan kalian tuh biar kesenjangannya tuh nggak terlalu berasa. Kalian tuh mulai dari awal-awal Sonic gitu, kayak pas lagi aksang. Gue nggak tahu sih kalian udah aksang atau belum. Pokoknya dari awal-awal kayak gini tuh kalian udah dikasih tau info aksang? Pasti ada lah, pasti ada. Udah Oh iya. Enggak, gue kira gue nge-spill yang tidak boleh di-spill. Jadi mungkin di awal-awal kayak gini Aksang boleh gak? Di-spill? kagak aman. Pokoknya jadi aman udah. Pokoknya di awal-awal kayak gini kayak kalian wawan-wawan sama ngajak-ngajak teman kalian, mungkin ini salah satu sarana yang emang membantu ke depannya, karena kalau kesenjangannya udah di tengah-tengah tuh bakal kerasa banget segregasinya gitu. Kayak bakal kelihatan circle-circleannya gitu kayak. Yes. Walaupun sebenarnya dari awal tuh gue awalnya sama aja kita beda lah ya, kita beda circle. Nggak, maksudnya beneran nggak. Kelihatan banget gitu. Iya, maksudnya gue punya circle sendiri, dia punya circle sendiri gitu. Kayak gitu-gitu kan kedepannya tuh bakal sangat merugikan ke kalian. Kayak tadi mau bikin acara Wisok, acara Sonic, bakal ribet gitu, nyari-nyari orang tuh susah. Sedangkan kalau kalian dari awal udah main sama yang lain, udah ketemu yang sangat, jadi bakal enak kan. Oh nih lu mau nggak jadi staff, jadi gini-gini kan, pasti mereka nggak bakal ngilang-ngilang gitu kan. Karena itu berasa sih di angkatan gue, kayak nyari staff di Wisok, nyari staff di Sonic tuh susah, sulit banget. Jadi ya diajaklah teman-temannya. Apalagi yang masih angmut. Bener, yang masih angmut, apalagi ya. Itu yang Ya gitu. Oh berarti kalau kayak dari kalian, kalau tentang apa namanya, tentang takutnya ada kesenjangan dan lain-lain ya, mungkin yang bisa kalian kontrol kan diri kalian sendiri. Ya udah dari kaliannya ngebuka diri aja. kesadaran masing-masing ya. Yes. Ini mungkin karena waktunya alhamdulillah cukup. Maksudnya Master insightful banget, jadi panjang percakapannya. Oke. Terima kasih. Mungkin terakhir closing statement nih dari masing-masing. Apa nih? Tentang apa? General lah konteksnya, mau ke kita, mau ke KMPN ke depannya atau apa. Ada yang nelfon. Ada yang nelfon, belut. Apa sih?